Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. A bit Okay. better. Yeah, guys, as I told you last week, have you downloaded the syllabus? Any one of you have Yes. downloaded it? Yes, sir. So, what's the topic for today's meeting? Hold on, sir. Okay, Asad, the chief of the class, he's a great chief. He has prepared the syllabus. Thank you, Asad. Is this the first class for today or the second class for you? Second class, Second sir. class. Second class, sir. So what subject was it in this morning? Tadi kelas apa? Mathematics. Informatik. Oh, math. Math for informatics. That's great. Yes, sir. Asad, what's the topic for today? Hold on, sir. I forgot where I kept. Okay. Okay. I saw the syllabus last week. So the first topic that's very easy because you have learned this topic since you were a kid. Today's topic that's about comparison degree or comparative degree. Jadi I still remember when I taught my senior high school students 4 years ago. So the topic was very easy for my students because they had learned in the junior high school. Ya, hari ini materinya tentang comparison degree, artinya if we translate into bahasa adalah tingkat perbandingan, ya. So guys, let me share my screen. This is a very simple topic. I do hope you can follow my explanation. So I invite you. You can turn off the camera or you can turn on it. It's up to you. But while I'm explaining my topic, while I'm sharing my screen, please unmute your microphone. And if you have any question at the end, please raise your hand. Understand? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Understand, sir. Let me share my screen first. Sorry. Okay, Asad, can you see my screen now? Yes, sir. Yeah, thank you. Yeah, guys, as I told you just now, this is very simple topic, so we can make it into 15 minutes only. Yeah, let me make it bigger so I can make it. Okay, yeah. So let's go first to comparison degree. The first is about positive. Positif artinya di sini adalah nilai. As I told you last week, ini kita belajar tentunya specifically mengenai kata sifat ya, karena sifat benda itulah yang sebenarnya dibandingkan. Bukan bendanya yang dibandingkan, tapi sifatnya, ya. Jadi semua benda yang saya bilang kemarin, it has an adjective, it has its character. For example, my face. You can say my face ugly or handsome. That's up to you. Jadi di setiap benda itu ada kata sifat, ya. Even though that's bad or good, thin or thick, small or big, ya. Jadi selalu ada opposite, selalu ada sifat yang two sides, ya. Dua hal yang selalu kita bandingkan sifatnya di dalam benda. Ada jelek, ada bagus, ada baru, ada lama, ada panjang dan pendek. Nah, sifat itulah yang kita bandingkan ketika when we learn about comparison degree. Ya, yang pertama adalah positive. Ya, please remember when you were at junior or senior high school. Positif di sini nanti ada kata as, ya. Terus nanti diikuti oleh adjektifnya. And then ditambah lagi dengan as. Artinya di sini adalah as, adjective as artinya contohnya as long as, selama.
as small as sama kecilnya, as big as sama besarnya gitu ya. Oke, itu namanya positive. Ini saya secara umum dulu ya. Dan when you learn about comparative, we compare one subject into one subject. Artinya yang kita bandingkan itu adalah satu dengan satu. Tetapi nanti di superlative itu 1 banding 2 atau lebih. Nah, jadi di sini nanti kamu menemukan nanti ada akhiran er atau ada nanti awalan more. Nah, untuk yang ini kategori ini sebenarnya kalian I guarantee we have learned it. What is the difference between er and more? Ya. Nanti saya cek kemampuan kalian karena kalian memang sudah memahami ini ya. Oke, itu namanya comparative. Saya sebutkan contoh satu, lazy. Lazy. There are 2 syllables. Lazy. Jadi biasanya kalau one syllable atau 1 pengucapan atau 2 pengucapan is usually used er. Lazy, lazier. Lebih malas ya. Small, 1 pengucapan or 1 syllable, small, smaller. But for 3 or up syllables, for example, comfortable, comfortable. There are 4 syllables, so we use more. Not comfortabler, no, but more comfortable. So that's about comparative. To compare one subject into one subject, yeah. So there are two nouns. They have 2 adjectives, and then we compare the characteristics of those 2 nouns. Ya, ini namanya comparative. And now let's go on to superlative. Namanya super means that the most and the highest value. Jadi di sini sifat yang paling atau yang paling atau ter. Contohnya tadi lazy, kalau sudah lazier nanti di superlatif dia pakai est, laziest. Tapi kalau yang tadi yang pakai more, contohnya comfortable, more comfortable, nanti dia paling menyenangkan itu atau paling ini most or the most comfortable. Jadi gampang saja, it's easier for you to differ between comparative and superlative. If you find that in the comparative you use er, kalau di komparatifnya nanti pakai er, and of course in superlative you use est. Ya, as I told you just now, lazier, lebih malas, paling malas berarti the laziest. Jadi bukan the most lazy, malah nanti tidak nyambung. Kok di lebihnya itu pakai er, kok yang di palingnya kamu pakai most gitu ya. Jadi kalau memang comparative-nya using er, nanti di superlative-nya pasti dia pakai est. Alright. Nah, that's a little bit about the differences between positive, yeah, positive and comparative, and also superlative. Superlative, we compare 1 into 2 or more. Jadi perbandingannya 1 banding 2 atau lebih. Ya, bukan 1 dengan 1. Tapi kalau 1 dengan 1 biasanya dipakai untuk positive and comparative. Ya, karena di tingkat paling kan nanti membandingkan Asad yang paling ganteng di kelas ini. Jadi paling berarti ada berapa orang, bukan Asad dan saya saja, cuman ada yang lain lagi. Berarti yang paling berarti kita pakai superlative. Beda kalau saya membandingkan Norik Morid dengan Muhammad Asad, saya bandingkan. Saya lihat di sini namanya tertampil di sini, jadi saya panggil Muhammad Asad dan Norik. Misalkan saya bandingkan mereka itu sama-sama pintar, berarti Muhammad Asad is as clever as Norik. Itu tingkat yang positif kalau sama-sama pintar. Ya maaf saya buatkan contoh, ini hanya contoh saja. Misalkan Norik Morid itu lebih tinggi dari Asad. Jadi
Norik Morid is taller than Asad. Jadi dibandingkan tinggi apa sifat badannya, ada yang tinggi, ada yang lebih pendek, ada yang kurang tinggi gitu ya. Jadi inilah memang yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam pekerjaan pun nanti kalian akan sering menceritakan atau membandingkan kualitas sebuah benda. Contohnya, komputer kamu lebih baru dari komputer saya. Atau kemeja kamu lebih cerah dari kemeja saya gitu. Jam tangan kamu lebih mahal daripada jam tangan saya. Nah, seperti itu. Jadi why do we have to learn comparison degree? Jadi tidak asal-asalan mungkin kampus itu membuat topik dan memilih topik seperti ini ke kelas karena memang ini dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalian pun nanti di saat presentasi pasti selalu membandingkan, misalkan teori si A itu lebih lama dengan teori si B, makanya saya memilih teori si B karena teori si B yang terbaru daripada teori-teori yang lain. Jadi namanya berarti superlatif. Nah, seperti itu. Jadi di bahasa Indonesia pun memang di setiap bahasa pasti selalu ada comparison degree. Nah, di bahasa Inggris memang ada keunikan tersendiri karena ada hal-hal atau struktur yang kita harus perhatikan. Contohnya yang tadi, kapan kita kata yang mana pakai er, kata yang mana yang pakai more. Ya, oke. So this is the examples of positive. As I explained just now, positive means that the same value, artinya sama-sama nilainya. Nah, kuncinya sebenarnya adalah ketika kamu sudah mengetahui kata sifatnya, hanya tambahkan saja as di depan kata sifatnya dan setelah kata sifatnya. Jadi as difficult as maksudnya adalah sama susahnya gitu. Berarti pekerjaan ini tidak sama susahnya dengan yang kamu bayangkan. Nah, artinya kata not di sini kalau kamu bayangkan mungkin tugas yang sekarang pikiran kamu sama-sama susah gitu. Tapi sebenarnya tidak sesusah ya, tidak sesusah yang kamu bayangkan gitu. Oke. Jadi inilah contoh SS, as tall as berarti sama tingginya. Kenapa di sini not? Ya berarti kalau not berarti tidak sama tingginya. Ya, he drives as carefully as my father. Dia mengemudi. Sebenarnya as di sini ini menerangkan cara ya. Nah, jadi careful itu hati-hati, meskipun di sini carefully, artinya carefully di sini adalah menjelaskan keterangan mengemudi. Nah, jadi banyak kata yang memang harus kamu ketahui mengenai kata sifat biar nanti ketika kamu melihat kalimat bahasa Inggris kamu paham, oh ini kata sifat, oh ini kata benda. Jadi minggu lalu kenapa saya buatkan materinya seperti itu di awal? Karena itulah awal atau dasar dari semua orang mempelajari bahasa. Mau di bahasa apapun. Ada namanya kata kerja. Saya ulangi lagi. Kata kerja ini yang paling berbeda dengan 3 kata lainnya. Kata kerja, kenapa? Karena kata kerja adalah kata yang menjelaskan tentang kegiatan, aktivitas. Nah, ketiga kata lainnya dan memang 3 kata ini juga memang saling terkait. Contohnya kemarin saya bilang kata benda dan kata sifat seperti dua benda yang memang tidak akan terpisahkan. Kenapa? Karena bendalah yang memiliki sifat, ya. Nah, kata keterangan yang tadi ini berpengaruh besar terhadap kata kerja. Kapan aktivitas tersebut dilakukan? Itu berarti adverb of time kan? Nah, dengan cara apa pekerjaan tersebut dilakukan? Berarti adverb of manner gitu. Kemarin ada 3 kata keterangan waktu, adverb of time, adverb of manner, kata keterangan cara, dan adverb of place, di mana kegiatan tersebut terjadi. Ya, lokasinya.
Nah, jadi 4 jenis kata ini guys, kalian harus memahami juga karena nanti I don't know, maybe kalau kamu juga nanti belajar bahasa Mandarin, Japan, French, jadi kamu bisa lebih cepat memahami bahasa tersebut ya. Dengan mengenal 4 jenis kata tersebut, kalian nanti bisa lebih cepat to analyze the sentences. Oke, ini I go back to the topic. Jadi positif itu artinya sama nilainya. Jadi jangan lupakan as ditambah dengan adjective diakhiri dengan as ya. As difficult as tall as carefully as. Okay, that's positive. And then this is comparative. Saya bilang tadi comparative itu berarti 1 banding 1. Ya, 1. Why this is not, I cannot write. Okay. Sorry. Ya, 1 dibanding 1. Ya, tadi saya bilang ada yang berakhiran er, ada yang berawalan more. Oke, untuk ini kalian banyak nanti search or you can browse your internet untuk lebih pahamnya mana jenis kata-kata yang menggunakan er, mana yang menggunakan more. Nah, ini di sini ada there are 5 examples here. For example, clean. Nah, positifnya berarti tadi as clean as sama-sama bersih, as new as sama-sama baru, as far as sama-sama jauh, as good as sama-sama bagus, as bad as sama-sama buruk. Nah, bagaimana dengan yang lebih? Nah, kalau lebih bersih berarti cleaner. Ingat, saya jelaskan tadi ini adalah satu pengucapan. Clean, ya, itu satu pengucapan. Clean, ya, syllable. Ingat, syllable adalah pengucapan, cara ucap, ya. Berarti clean, cleaner, bukan more clean. Ya, newer, bukan more new tapi newer. Nah, ini kata-kata yang memang nanti kalau saya bilang ya, saya bikin tanda bintang di sini agar kamu paham. Ini adalah jenis kata sifat yang nanti tidak memakai er atau more tapi punya shape atau bentuk tersendiri. Contohnya, far bukan farther tapi further atau farther. Ya. Kalau ada pertanyaan nanti tolong ditanyakan, nanti saya mungkin lupa ya. Ini juga memang harus saya jelaskan nanti ya. Good itu nanti bukan gooder tapi better dan the best ya. Bad itu bukan better tapi worse and the worst. Jadi mungkin ada nanti if I'm not mistaken, there are 5 or 7 adjectives yang nanti tidak menggunakan bentuk er atau more. Disebut dengan irregular adjective karena bentuk comparative dan superlatifnya itu tidak menggunakan er atau more atau est dengan the most, tapi dia punya bentuk tersendiri. Contohnya far. Ya, far bukan farther atau farthest tapi further atau farther dengan furthest atau farthest. Ada 3 di sini. Nah, 3 ini juga mungkin kalau kamu perlu tuliskan karena ini sangat penting dan di ujian pun nanti kata-kata ini yang sering muncul. Jadi kamu yang belum memahami nanti malah bikinnya farthest, bukan farthest ya. Tapi dia fur ya. Oke. Ya, di sini ada yang saya bilang tadi kalau ini 1 atau 2 suku kata artinya pengucapannya 2 atau 1 ya. Nah, ini pengucapannya 3 atau lebih. Contohnya careful ya. Oke, dangerous, difficult, beautiful. Nah, ini dia tidak pakai er guys, tapi dia pakai more. Careful, hati-hati, dia pakai more careful, bukan carefuler. No. Dangerous, more dangerous, ya, lebih berbahaya. Susah, lebih susah, more difficult. Beautiful, more beautiful, lebih cantik atau lebih indah. Nah, ada ciri khusus nanti kalau kamu perhatikan guys.
di bahasa Inggris ketika kamu kemarin mempelajari namanya morphology, ada kata sifat yang memang, nih saya buatkan new ya. Ada kata sifat yang memang dia bukan kata dasarnya itu. Contohnya active, guys, sifat itu ya. Tapi ini berasal dari kata dasar act, artinya bertingkah atau berperilaku. Jadi kalau kamu menemukan uniknya bahasa Inggris, kalau kamu menemukan akhiran-akhiran if di belakangnya, bisa dipastikan itu bukan kata dasarnya. Itu pembentukan kata dari kata yang lain. Contohnya tadi yang sedang kita pelajari sekarang sebenarnya ini berasal dari kata kerja compare, artinya membandingkan. Tapi kalau sifatnya membandingkan berarti comparative. Sudah paham? Nah, jadi nanti kalau saya bilangnya ada nanti if, akhiran if, ada akhiran us seperti tadi generous, famous, fabulous. Ada nanti akhiran able, contohnya comfort, menyenangkan, comfortable, sifatnya menyenangkan, ya. Jadi yang akhiran able itu juga kata sifat tapi dari kata yang lain, ya. Contohnya ini interest menjadi interesting, ya. Oke. Educate, mendidik, terdidik, educated. Nah, kalau kamu menemukan kata sifat yang ini, kata sifat yang berakhiran ini, clue-nya gampang banget. Pasti dia menggunakan kata, kalau lebih pasti dia menggunakan more. Dan kalau paling pasti, ya kalau sudah more berarti dia the most. Jadi nggak ada er atau ist khusus kata sifat yang memang berasal dari kata yang lain. Nah ada satu lagi, ada full, mumpung saya ingat. Color itu kan warna, tapi kalau sifatnya berwarna itu colorful, ya. Meaning itu kan arti, itu kan kata benda. Tapi kalau berarti meaningful. Joy, gembira. Kalau sifatnya gembira atau ceria berarti joyful. Jadi kata-kata yang berakhiran if, is, able ini, ya, ing, edeful. Kalau kamu tahu, sudah paham ini, pasti nanti tidak kamu gunakan er atau ist. Seperti yang saya bilang tadi, pasti dia menggunakan more atau the most. Ini terlalu kecil buat kalian, saya besarkan ya. Nah, nih, ya. Jadi kalau mau kamu tuliskan, mau diingat saja terserah. Tapi saya hanya memperkenalkan sedikit mengenai ketika kamu mempelajari bahasa Inggris. Nah, inilah uniknya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu satu kata bisa berubah menjadi 4 kata, tapi hanya dengan akhiran atau awalan, ya. Contohnya kamu kalau di bahasa komputer yang sering saya lihat adalah act, ya. Nanti di komputer ada deactivate. Pernah mendengar kata ini, melihat kata ini, guys? Iya, ini berasal dari kata act, ya. And then kalau ditambah if nanti jadi active. Nah, kalau ada namanya D berarti artinya menidakkan, ya. Nah, kalau react artinya berarti bereaksi, melakukan reaksi kembali, ya. Jadi act itu juga bisa menjadi kata benda menjadi action, ya. Kalau orangnya bisa jadi actor, kalau laki-laki, kalau perempuan menjadi actress. Nah, itu uniknya bahasa Inggris. Dari satu kata bisa berubah menjadi berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin bisa lebih dari sini. Jadi itu uniknya mempelajari bahasa, guys. Sebenarnya kalau kamu mengenal kata act saja, ketika kamu menemukan kata-kata yang lain yang baru, bisa kamu nanti tarik kesimpulan, ada hubungannya nih dengan perilaku, gitu ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, kata sifat yang berakhiran dengan if, is,
able, in, at, full, itu nanti jangan kamu pakai er atau est, tapi pakai more dan the most. Okay, let me go back to the first explanation. Ya, kalau tadi di atas ini saya jelaskan contohnya, ini contoh kalimatnya. Contohnya guys, dia dan jangan lupa untuk menambahkan then. Saya garis merahi di sini, saya warna merah di sini. Then itu adalah kalau diartikan dari, ya. Artinya membandingkan kita dari yang lain atau sifat yang satu dengan yang lain. Then di sini kamu jangan salah tulis, karena ketika kamu menuliskan then-nya menjadi pakai ini nanti salah. Then di sini artinya kemudian, guys. Tapi kalau then ini artinya daripada. Jadi yang kita pakai adalah yang ini, ya, bukan yang dipakai karena sering memang masih salah, kalian mungkin kurang hati-hati, dia pakainya pakai ya, karena ini mungkin yang sering kita dengar and then, jadi kita ketika menuliskan then yang ini kita pakai yang di atas, ya. Oke, coba saya artikan. He is smarter than her, artinya pria itu lebih cerdas daripada perempuan itu. My brother is more patient than I am. Saudaraku laki-laki itu lebih patient, itu lebih sabar, ya, lebih sabar daripada saya, ya. Today is better than yesterday. Ini kata-kata biasanya idiomatic, guys. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, ya. Oke, peacocks are more beautiful than chickens, ya. Burung merak, ya. Ya, burung merak lebih cantik atau lebih indah daripada ayam. Oke. Nah, jadi inilah contoh kalimat ketika menggunakan comparative. Now, let's go further to superlative. Yeah, this is the last. Superlative, as I told you just now, as I explained just now, superlative means super, artinya tingkat paling atau di dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau tadi dia bentuk komparatifnya er, pasti nanti kita ke superlatifnya pakai the est belakangnya. Kalau kamu di comparative itu pakai more, nanti di superlatif dia pakai the most. For example, here clean, kita pakai lebih bersihnya pakai er, cleaner. And then at the last we use est, the cleanest. Ya, semuanya guys untuk comparative jangan lupa pakai the, ya. Karena memang inilah yang artinya the ini yang mengungkapkan bahwasanya membandingkan satu dengan yang banyak, ya. The. Jangan pernah lupa the-nya. Ya. Makanya yang sering kita dengar itu kan bukan best tapi the best. I am the best, ya. Nah, ini the most dangerous, the most difficult. Ya guys, inilah contoh perbandingan. Di sini sudah ada 3 tipe. There are 3 types here: positive, comparative, and superlative. Ya, clean, cleaner, and the cleanest. Easy, easier, and the easiest. Far, further or farther. The furthest or farthest. Good, better, the best. Bad, worst, the worst. Dangerous, more dangerous, the most dangerous. Difficult, more difficult, the most difficult. Yeah guys, this is the last explanation. So ini adalah contoh kalimatnya. Ya, your dog. Ya, kita lihat di sini bahwasanya membandingkan anjing kamu itu dengan anjing-anjing yang lain. Anjing kamu berlari dengan berlari paling cepat dibandingkan dengan anjing-anjing lain di pertandingan tersebut. Oke, ini harusnya ada sorry.
Ya, saya buatkan empat kalimat di sini. Your dog runs the fastest of any dogs in the race. Mungkin ini berada di pertandingan anjing. Jadi anjing kamu itu lebih cepat berlari, bukan lebih, paling cepat larinya dibandingkan anjing-anjing yang lain di pertandingan tersebut, ya. Kalian jangan tersenyum dengan kata anjing di sini meskipun kalian sering mengungkapkan kata anjing dalam percakapan sehari-hari, ya. Tapi ini anjing yang kalian sebutkan beda dengan anjing yang anjay yang itu. Alright, football is the most popular sport, ya. Ini membandingkan permainan sepak bola dengan sport-sport yang lain. Bahwasanya dijelaskan di sini pertandingan bola itu adalah olahraga yang paling terkenal dari olahraga lainnya. Ibu saya itu yang paling tukang masak, ya, nggak enak tukang masak, apa ya, juru masak, ya. Ibu saya itu adalah juru masak terbaik di dunia, ya. He is the oldest, dia adalah yang paling tua di klub country tersebut. Ya, jadi saya sebutkan tadi jangan melupakan kata the, ya. Jangan melupakan kata the sebelum kata sifatnya. Karena inilah yang membandingkan dengan yang lain. Ini adalah banyak anjing, berarti satu anjing dibanding dengan anjing yang lain. Boleh kita pakai sport di sini. Berarti artinya dengan olahraga lainnya. In the world mengartikan bahwasanya semua chef, semua juru masak di dunia ini. Okay, that's all my explanation, guys. If you have any question, please ask and raise your hand. Thank you so much for your attention, and I do hope you understood what I'm explaining. Let me stop my share a moment, and if you want to ask to share again, I will share it. Yeah, open up the camera. It's been finished in explanation, so I need you to ask if you have any question. If you don't have any question, I guarantee that you have understood, and I can say that you are a great student, because this is very simple, and this topic you have learned when you were junior high school and you were a senior high school. Yeah, I see room 1, there is no any hands up. And let me go to room 2. I want to know whether, is it? No, there is no hands raised, means that you have understood all. Yeah, guys, I'm very happy to see your beautiful face and handsome face today. Be safe and be okay all the time. Yeah, stay away from COVID-19. Yes, sir. Yeah, this is the third meeting for us. Let me check the message box. Maybe some of you. Oh, that's just now. Sorry, sir. The voice is small. Is small, so I can't be heard. Ya, untuk suara kita langsung karena ada. Jadi kalau saya langsung scan atau analyze kalimat kamu, jangan marah, ya. Untuk volume jangan bilang small tapi low, ya. Untuk volume jangan bilang kecil, kecilnya jangan pakai small tapi low. Oke? Tapi kalau untuk bentuk itu pakai small. Karena untuk bunyi kan tidak bisa lihat dengan kacamata, kan? Jadi kalau nada pakailah low and high, ya. Ya. Thank you Irfan Joshua, just now you told me about my voice. And okay, guys, maybe next week we will have a virtual class. So means that maybe we don't use this Zoom for next meeting. We can use virtual class. This is the first time maybe you use virtual class account. So yeah, I suggest you to open it and then learn how to browse and learn the menu, and then
kamu coba-coba saja, karena nanti kalau dosennya sudah memasukkan materi di situ, kamu tidak banyak kesulitan lagi. Jadi mulai sekarang open up your virtual class account, and then browse and then learn about the menu so that you can know what menu to be opened when your lecturer sends you a file, and anything ya. Kalian sudah saya yakin sudah mencintai namanya komputer dan alat-alatnya, dan berhubungan dengan aplikasi pun kalian mungkin sudah easier, lebih mudah untuk how to manage it, bagaimana mengelola akun tersebut. And let me see room 1. Is there any raising hand? No? Alright. Guys, maybe before mid-test I will have a quiz. So prepare yourself for my oral quiz. Maybe oral quiz means that I will open this Zoom meeting and then I will call your name and then directly answer my question. For example, Adam Fatahila, for example. Can you hear me? Yes, sir. Okay, my question is, Adam, terjemahkan kalimat ini ke bahasa Inggris. Adam lebih ganteng daripada Christopher. Apa tadi? Adam Fatahila lebih ganteng dari Christopher Close. Adam is better. Salah. Adam. Better itu lebih baik. Apanya lebih baik? Padahal saya sebutkan gantengnya. Sifatnya sudah spesifik, ganteng. Adam. Oke. Jadi seperti itu caranya, karena di sini ada 40 orang, jadi 1 menit untuk 1 orang. Nggak bisa jawab berarti skip, nggak bisa jawab berarti skip, ya. Oke. Tapi I guarantee I will pass you. Saya akan meluluskan kamu meskipun nilainya memang tidak akan sama satu dengan yang lain. Tapi saya akan nilai prosesnya. Jadi ketika saya kasih misalkan tugas, kerjakan dengan baik. Misalkan saya open Zoom, kamu tunjukkan wajahnya, yang artinya kamu memang ingin belajar, ya. So that's all my explanation and my notes for today. Thank you, Asad, for sharing the link to your friends. And Welcome, sir. yeah, my last information is please fill out the form for your present record for today. Yeah, thank you guys, and I will see you next week. Maybe I will see you offline by virtual class account. Thank you, goodbye, and see you next. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. My Thank you, pleasure. sir.